syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik, Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah. Haleluya. Angkat hatimu untuk Jos, dengar suaraku? angkat suaramu untuk menyembah Dia. Ungkapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik, terlalu baik, teramat baik. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Hanya kepadamu kami bersujud dan menyembah. Yesus, Yesus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala sembah, segala hormat, oh haleluya, oh hanya bagimu saja ya Tuhan. Hanya kemuliaan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus dulu, sekarang, sampai selamanya. Haleluya. Engkaulah Allah yang penuh kemuliaan Tuhan. Oh, Engkau Allah yang penuh keajaiban Tuhan. Allah yang maha perkasa, maha agung, maha mulia.
membuka dan mentapiskan ibadah ini. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Angkat hati, angkat segala hormat pujian kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sini ku bersyukur padamu. Haleluya, kuncinya haleluya, Allah. haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami umat-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk berbuat bakti kepada Tuhan, mempersembahkan korban-korban rohani kami kepada Tuhan. Sucikan, layakkan kami ya Tuhan, untuk masuk hadirat-Mu yang suci. Layakkan kami untuk mempersembahkan korban rohani kami kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami, mematahkan lumpuhkan kuasanya dan tolak keluar. Engkau tinggalkan tempat kebaktian. Engkau tinggalkan hati pikiran umat-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai kami dan mengurapi kami. Pakai hamba-hamba-Mu yang memimpin pujian, yang menjadi singers, pemain musik, jemaat Tuhan, kami semua yang mau berbakti. Biarlah hamba-hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami semua umat Tuhan. Hamba buka, habiskan kebaktian pagi hari ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, dan selamat kita berbakti dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh mempersembahkan korban pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Siap untuk memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan dengan pujian kita. Ku bersyukur padamu, oh Yesus. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, atas pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, ku kan tetap setia, pegang
pujian ini Ada sukacita main mengatakan bahwa apapun keadaan yang kita alami ya, biar langit bergoncang, langit bumi bergoyang ya, tetapi firman Tuhan tetap kekal selama-lamanya. Kita tetap setia mengiring Tuhan ya. Selalu ada ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan terus memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan tetap ada sukacita di dalam melayani Tuhan. Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya, pujilah Tuhan Raja segala raja, mari kita puji Dia, mari kita puji Dia, mari kita puji Dia, mari kita puji Dia. Amin. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya, pujilah Tuhan sebab besar kuasanya ya. Dia Allah yang layak disembah, layak dipuji, karena sungguh besar cinta kasih Tuhan kepada kita semua. Dan hanya dekat Allah saja hati kita merasakan ketenangan. Kita pujikan pujian yang berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia
Kalau kita menjadikan Yesus, Tuhan Tuhan, sebagai kita gunung batu main benteng C. pertahanan kita, kita tidak mudah goyah ya. Puji Tidak. Tuhan, kita tetap setia iring Tuhan. Dan saat ini kita akan, karena saat ini kita merayakan Imlek ya, ada pujian yang berbau-bau Imlek ya. Jadi saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau sayang Allah. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, aku tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, tetapi aku kan tetap tertawa. Amin, haleluya. Silakan duduk. Janji firman Tuhan ya, apapun keadaan yang ada di dunia ini ya, sana sini intro situ ya pusing, tetapi kita semua anak-anak Tuhan tidak dibiarkan sampai tergeletak. Kita selalu diberi kesukaan yang dari sorga ya, kesukaan yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan kepada kita semua anak-anak Tuhan yang selalu berseru-seru memanggil namanya. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberi kita kelegaan, firman Tuhan yang maha mampu, maha sanggup membimbing, menuntun, memimpin setiap langkah-langkah hidup kita di tahun yang baru ini. Puji Tuhan, kita pujikan apapun yang terjadi di dalam hidup kita, kita tidak pernah meragukan kasih setia Tuhan kepada kita semua. Amin, puji Tuhan.
yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi kita katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kita katakan kepada Tuhan bahwa apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan
menaruh pengharapan kami hanya kepadamu saja ya Tuhan. Oh, kami mengimani, mengaminkan janji-janji firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu sempurna dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Engkau segala-galanya dalam kehidupan kami Tuhan. Yesus, Yesus, kami menaruh pengharapan kami sepenuh-penuhnya hanya kepadamu saja ya Tuhan. Karena sesungguhnya kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa melibatkan Engkau. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan hadir-Mu setiap saat, setiap waktu Tuhan. Karena kami tahu ada janji-Mu, ada lawatan-Mu yang selalu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah pujian, pengagungan, penyembahan kami naik di hadirat Tuhan. Dan itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan di dalam pengiringan kami kepadamu, kami tetap perlu firman Tuhan yang menegur, menasehati, memimpin kami kepada jalan kebenaran dan kehidupan. Kuduskan, sucikan, layakkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh layak ada di hadapan-Mu Tuhan. Kami layak menerima berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kau juga memakai hamba-Mu yang akan Kau utus untuk menjadi berkat bagi kami semua. Setiap firman yang disampaikan itu perkataan Tuhan, itu pesan-pesan Tuhan yang harus kami jalani, yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami tidak mau menjadi pembaca dan pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang diberkati, dipakai Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Oh, terima kasih Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan, Roh Kudus-Mu ada, oh Tuhan, di dalam kehidupan hamba-Mu, agar Tuhan setiap firman yang disampaikan membawa berkah yang luar biasa bagi kami semua jemaat yang hadir. Kami semua terberkati luar biasa Tuhan. Terima kasih. Ampuni setiap kami, kuduskan, layakkan setiap kami. Oh, kami percaya Tuhan, oh, Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami, dan Engkau Allah yang memimpin kami Tuhan lewat ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami mengucap syukur, dan hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Haleluya. Yang umat-umat Tuhan yang sama-sama mau diberkati Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan ya. Terima kasih pada Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Hari ini adalah tahun baru Cina ya. Jadi bagi yang merayakan Happy Chinese New Year. Tidak, saya tidak fasih bahasa Mandarin, jadi yang biasa-biasa saja. Ya, tadi sepanjang perjalanan, bukan sepanjang tadi kami mengantarkan anak-anak ke PTC. Dari PTC keluar, kami lihat ada sebuah mobil berhenti-berhenti, ternyata bagi-bagi angpau. Ya, mobil Alphard itu bagi-bagi angpau. Dan beberapa orang di pinggir jalan berdiri sambil mobil kami dicegat. Aduh, nggak lihat ya mobil kami mobil apa gitu. Jadi Alphard itu dicegat, dan dia kasih. Dan saya lihat sepintas orangnya memberi dengan senyuman. Ya. Puji Tuhan, angpau terbaik mungkin pagi hari ini mungkin tidak bisa memberi dalam amplop, mungkin dalam bentuk senyuman. Haleluya. Ya, dan Tuhan siap memberi angpau bagi kita, bukan dalam bentuk berkat keuangan mungkin, tapi dalam bentuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Siap menerima angpau Tuhan? Amin. Haleluya. Kita buka firman Tuhan kita di dalam Matius 6. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah tentang hal kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34. Puji Tuhan ya, cukup panjang. Saya undang Bapak Ibu berdiri kembali. Kita baca firman Tuhan ini secara bergantian. Saya mulai ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara ayat 26 dan seterusnya. Ya, Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu,
Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Ini tentang masalah, tentang beban hidup, jangan kita khawatir, kita sudah tahu itu ya. Nah kalau kita mau bicara tentang kekhawatiran, tentang masalah, sebetulnya apa sih masalah yang biasa kita hadapi? Ini saya buat catatan ya. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Biasanya masalah sehari-hari apa sih yang kita hadapi? Ayo mungkin dari sebelah sini, Bu Andrew. Oh, keuangan. Bagus. Saya catat ini masalahnya. Mumpung ada konsultasi gratis, ayo. Ayo, apalagi selain keuangan? Belanja sehari-hari. Kebutuhan berarti ya, kebutuhan sehari-hari. Baik. Ada lagi? Cicilan. Haleluya, puji Tuhan. Ini masalah sejuta umat ya, cicilan. Anak-anak berarti keluarga ya. Anak-anak keluarga ini berarti termasuk suami atau istri atau orang tua, betul ya? Saya catat segini. Ada lagi? Yang sekarang lagi ramai apa? Pendidikan anak cucu, ya. Nah. Pekerjaan. Apa lagi? Jodoh, haleluya. Jodoh. Saya enggak mengharap hal ini ya, tapi ternyata keluar juga jodoh. Ada lagi? Kesehatan. Ada lagi? Iya, masa depan hari tua. 9 loh Bapak Ibu. Ada lagi? 9 ini saya catat. Ini ya saya simpan ya, saya simpan. Ini adalah masalah yang biasa kita hadapi. Kadang kita khawatirkan. Lah, gimana sih untuk menghadapi kekhawatiran? Yesus sendiri mengatakan, jangan kita khawatir. Dalam menghadapi kekhawatiran ini ada 3 jalur Bapak Ibu. Yang pertama, kalau saya mundur ini berarti ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur iblis. Yang kedua adalah jalur manusia. Yang ketiga adalah jalur Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak khawatir? Ada jalur manusia, ada jalur iblis, dan ada jalur Tuhan. Nah, jalur manusia itu memakai kekuatannya sendiri. Kalau jalurnya iblis itu menyerang pikiran. Kita diserang dengan kepanikan, kekhawatiran, kecemasan, ketidakberanian. Kalau anak-anak zaman sekarang ngomongnya overthinking, insecure, anxiety, apalagi ya, enggak tahu ya. Negative thinking dan lain sebagainya. Ya, itu jalur iblis. Kalau jalur Tuhan itu sederhana. Jalur iman. Jalur iman. Coba kita bahas ya tentang hal ini ya. Keuangan. Saya enggak bahas semuanya. Keuangan.
Kalau misalnya tiba-tiba kita butuh uang 1 juta, di rekening kita ada 5 juta, kita mikir aman enggak? Masalah enggak ini? Berarti kita dalam posisi di jalur mana? Jalur manusia. Karena apa? Karena kita memakai kekuatan kita sendiri, kita langsung memakai logika, langsung beranalisa, langsung berhitung, aman. Kadang, ini kecil ya sebetulnya, tapi ini kebiasaan yang mungkin harus kita lakukan. Oh, rekening kita masih ada 5 juta, kita butuh 1 juta, tiba-tiba kita harusnya doa dulu ke jalurnya Tuhan. Tuhan, saya ada keperluan 1 juta, di rekening ada 5 juta, saya tahu ini masih berlebih, tapi berikan saya hikmat untuk bisa memakai, bagaimana ini bisa dipakai untuk juga memberkati orang lain. Tapi kan kita enggak. Kebanyakan kita cuma mikir, oh ya cukuplah 5 juta, masih ada 4 juta, aman sebulan. Itu yang pertama, keuangan. Kebutuhan sehari-hari pun juga sama. Ya, kebutuhan sehari-hari, kalau kita butuh nasi, butuh makan, di sana masih ada nasi, masih ada beras 5 kilo, masih ada telur 1 kilo, masih ada minyak, masih ada tepung, masih ada ayam setengah kilo. Aman enggak untuk besok? Aman. Tapi yang kita bermain di mana? Jalur manusia, jalur logika dan analisa kita. Keluarga. Tentang keluarga. Kalau ngomong keluarga ini satu sesi sendiri ya. Ya saya skip aja deh. Tentang kesehatan. Ya, tentang kesehatan. Misal sakit perut nih. Sakit perut. Sakit yang wajar, sakit pusing. Pusing kalau biasanya kita minum obat A, nggak sampai 3-4 jam sudah selesai. Hilang sakitnya. Berarti kalau kita pusing, kita sakit perut, kita minum obat ini, selesai, berarti aman nggak? Aman. Kita berada di mana? Jalur manusia. Menganalisa, kemudian berasumsi, ya. Padahal kita lupa, ataupun kita berdoa, tapi kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kita tidak di jalur Tuhan, kita masih di jalur manusia. Kenapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Kita mengandalkan kita harusnya ketika kita sakit ngomong, Tuhan melalui obat ini, aku tahu kuasa-Mu, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Bukan langsung minum obat, paling sembuh, paling waras. Bahasa Jawa Tengah paling wis mari habis ini. Ya. Masalah kesehatan. Masalah masa depan. Oh, masalah masa depan. Ya. Nanti kalau 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, tabunganku masih ada sekian. Oh, anak-anakku setiap bulannya ngasih 2 juta, cukuplah buat saya yang sendirian, atau cukuplah untuk kami berdua yang sudah memasuki masa-masa tua. 2 juta sebulan cukup. PLN air dibayarin sama anak-anak, cukup ini masa depan. Kita berhitung lagi, kita pakai jalur manusia lagi. Rata-rata dalam kehidupan kita sehari-hari, otomatis kita ini seringkali menggunakan kekuatan kita sendiri, memakai jalur manusia, memakai otak kita, menganalisa, berhitung, berkalkulasi. Sekarang, ya, waktu pujian tadi ngomong, biarpun bumi bergoncang, badai mengamuk. Nah sekarang ini, badai mengamuk, bless. Yang pertama butuh 1 juta, sekarang dibalik. Kita butuh 5 juta, di rekening tabungan kita cuma ada 1 juta. Ayo. Jatuh tempo nanti seminggu lagi. Mumet enggak? Pusing. Panik enggak? Panik. Kita mulai menganalisa, oh masih ada kartu kredit, masih bisa gesek. Oh iya. Kalau enggak punya, masih ada pinjol. Oh iya, pinjol. Enak sekali ngomong ya. Banyak sekali kita punya masalah, kita analisa sendiri, kita pakai kekuatan kita sendiri, kita mau berusaha mencari jalan keluar sendiri. Betul ya? Kesehatan, sakit nih, udah minum obat sehari 3 kali, 4 kali kok nggak hilang-hilang sakitnya. Besok masih tetap sakit yang sama, lusa masih sakit yang sama, 4 hari masih sakit yang sama, sudah minum obat. Oh maksimal 3 hari ya. Harus ke dokter. Dokter bilang tiba-tiba harus operasi, meskipun operasi ringan tentu butuh biaya, tentu butuh waktu.
Pusing nggak? Pusing. Tapi kita kemudian menganalisa lagi, pakai jalur manusia lagi. Oh, ada BPJS. Tenang dong, ada BPJS, ya enggak? Mungkin hari pertama kita sakit, oh Tuhan, darahmu, pilurmu sudah menyembuhkan aku percaya. Hari kedua, oh Tuhan, Engkau tetap baik buat saya. Hari ketiga, oh Tuhan, saya bingung. BPJS nunggu sekian lama lagi. Ketika itu terulang, ya keluarga kita kemudian mungkin dihadapi masalah, anak-anak ada yang bermasalah, ya cucu-cucu ada yang bermasalah, cicilan numpuk, jatuh tempo berdekatan, tambah mumet enggak Bapak? Pusing enggak? Pusing ya. Kita masih di jalur manusia ini ya. Bentar, saya keluarkan dulu. Ini bukan nangpo ya Bapak. Ini hanya alat peraga. Saya senang waktu sekolah minggu, saya senang guru sekolah minggu itu sukanya pakai alat peraga itu supaya anak-anak lebih gampang nyantol. Nah, karena semakin tua semakin kembali ke anak-anak, saya kasih alat peraga. Ya. Nah, kadang kita menipu diri kita sendiri, kadang kita menipu diri kita sendiri bahwa masih bisa, optimis, pede, aku bisa melakukan, bisa menjalani ini semua. Itu seolah-olah kayak kita menipu diri kita sendiri bahwa kita ini beriman. Padahal kita optimis. Apa bedanya optimis dengan iman? Optimis itu berdasarkan data-data yang ada, berdasarkan keadaan kita saat ini, keadaan kita masa lalu, berdasarkan berita-berita yang kita dengar. Ya, itu optimis. Kalau itu semua mendukung kita, timbul rasa optimis. Rasa optimis. Ingat, perasaan itu hanya sesaat, bisa hilang. Kita pede. Kalau iman itu tidak berdasarkan data. Ya, iman tidak berdasarkan data. Kondisi bagus, enggak bagus, kurang bagus, positif, negatif. Kalau namanya iman, tetap beriman, tidak bergantung keadaan. Ya, tidak bergantung kepada keadaan. Nah, masalah ini yang kita pikirkan setiap hari. 9 ini ya, padahal ini kalau dijabarkan lagi bisa puluhan saya yakin ya. Ini kita simpan terus, kita pakai kekuatan kita sendiri, tidak selesai-selesai, kira-kira mulai khawatir enggak? Kalau enggak selesai-selesai mulai khawatir enggak? Mulai khawatir. Dari yang kita pakai kekuatan kita sendiri, kita mulai berpindah jalur kepada jalurnya iblis. Kekhawatiran, kepanikan, kecemasan. Dan kalau ini lama-lama kita di sini, di jalur kekhawatiran, kecemasan, kepanikan, yang terjadi apa? Kekecewaan. Kekecewaan akan menimbulkan kemarahan, dan kemarahan akan menimbulkan kebencian. Kepada siapa? Mungkin kepada orang-orang sekitar kita yang gak mau membantu kita. Bahkan mungkin kepada Tuhan. Masalahnya padahal di sini kelihatan, nyata dan tertulis, bisa diketahui. Sedangkan kalau masalah pikiran, masalah kekhawatiran, itu adalah masalah yang ada di pikiran. Kita nggak bisa menghitung, kita nggak bisa memperkirakan. Ya. Nah, seberapa berat sih masalah kita? Ya. Nah, ada seorang yang bernama Stephen R. Covey, ya, penulis buku Seven Habits. Dalam sebuah seminar dia berkata, di kelas itu dia berkata, menurut Anda berapa berat segelas air ini? Dia pegang segelas air, kemudian dia bertanya sama orang-orang yang datang, berapa berat segelas air ini? Ya, terus jawaban orang-orang yang datang, ada 200 gram, 500 gram, 100 gram, 50 gram, ya, banyak. Terus dijawab sama Stephen Covey, dia berkata, berapapun beratnya air yang di dalam gelas ini dan gelas ini, sesungguhnya poinnya bukan di situ. Bukan berat sesungguhnya,
Tapi berapa lama Anda mampu memegangnya, mengangkatnya? Ya, berapa lama kita mampu mengangkat gelas ini besarnya? Itulah berat yang sesungguhnya. Kalau saya mampu memegang gelas ini selama 1 menit, ya beratnya ya nggak ada masalah, ya enteng karena 1 menit. Kalau saya memegang selama 1 jam, semutan, enggak, tumpah-tumpah. Kalau saya memegang selama 1 hari, langsung masuk rumah sakit, kata Stephen Covey. Ya, jadi beratnya itu bukan pada beratnya ini, tapi berapa lama kita memegang sesuatu itu. Bedanya adalah pada waktu. Semakin lama, semakin kita memegang sesuatu, maka akan semakin berat. Saya kasih peragaan. Masalah. Saya masukkan, uangnya keluar. Masalah, ya, masukkan. Masalah masih ada, kita tambah dengan kekhawatiran. Kita tambah dengan kecemasan. Kita tambah dengan kepanikan. Apalagi? Berat. Ya, berat. Dan ini kita bawa setiap saat dalam hidup kita. Setiap saat kita sudah pindah ke jalur sini ya. Ini kita bawa setiap saat dalam hidup. Kita berpikir, khawatir ini, kita kembali ke sini. Kita mulai menganalisa lagi ke jalur manusia kita, kekuatan kita, menganalisa lagi. Oh, aku bisa. Tapi ingat, semakin lama kita memegang sesuatu akan semakin terasa berat. Kita berpindah dari jalur sini, semakin khawatir, ini sudah mulai jatuh tempo, penyakitku semakin tambah berat, uangku sudah habis, apalagi ini, aduh besok aku harus makan apa? Tambah kekhawatiran, tambah semakin lama, semakin berat, tanpa kita sadari, kita sendiri yang menambah beban pikiran dalam kehidupan kita. Tambah abot, Bapak Ibu. Ayo, guys. Nah, bisa dibayangkan. Ini yang kita, tanpa kita sadari, ini yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menambahkan kekhawatiran dalam kehidupan kita, kecemasan, kepanikan, ketakutan, kemarahan, kebencian dalam kehidupan kita, kekecewaan. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Ini yang kita bawa, ini yang kita pikul. Ya. Tambah capek, seharusnya tambah lagi sini 1, tambah lagi 1, tambah koper lagi 1. Seperti itu. Nah, ini berat sekali. Kadang kita sudah berkata, wah, aku nggak sanggup. Pernah ngalami? Jadi sesi curhatku, bukan curhatku. Ya. Nah, kalau kita sudah terasa semakin berat, abot uripku, kita mau periksa apakah kita di jalur iblis, di jalur kita manusia, atau kita di jalur Tuhan. Apakah kita masih mau mengandalkan kekuatan sendiri kalau kita sudah terasa sangat berat? Apakah kita masih mau khawatir dalam segala sesuatu? Berat loh Bapak Ibu pikiran ini. Ini bisa menyebabkan stres, bisa menyebabkan yang lebih bahaya lagi, depresi. Apa bedanya stres dan depresi? Stres itu masih bisa kelihatan dalam tingkah laku. Orang yang murung dan lain sebagainya, kelihatan susah, itu stres. Tapi kalau depresi lebih bahaya lagi, tidak kelihatan. Bisa malamnya ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi, berdansa-dansa, joget-joget, besoknya sudah memutuskan mengakhiri hidupnya. Itu depresi, lebih tinggi lagi daripada stres. Ya. Nah, bagaimana sih caranya supaya ini itu bisa hilang dalam hidup kita? Mau ndak mau, ini berita bagus buat kita, tetapi berita sedih buat Tuhan. Kenapa?
Berita bagus buat kita karena di sana, di jalur Tuhan masih ada harapan, masih ada Tuhan. Tapi berita sedih bagi Tuhan, kenapa? Tuhan jadi pilihan terakhir kita dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah. Seolah-olah nanti aja Tuhan itu, aku masih kuat, aku masih mampu. Ingat ketika Yesus dicobai di padang gurun 3 kali, Yesus melawan perkataan iblis dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menyeberang ke jalur Tuhan langsung, kita pakai firman Tuhan. Karena apa? Iblis akan berusaha mengintimidasi kita, pikiran-pikiran kita nggak bisa loh. Kita nggak bisa, kita nggak layak masuk ke jalur Tuhan. Kamu nggak layak masuk ke jalur Tuhan. Kamu itu pendosa. Doamu aja nggak dijawab. Kamu loh barusan berdosa, kamu tuh loh barusan ngomong Tuhan nggak mengasihimu. Kamu nggak layak masuk jalurnya Tuhan. Iblis akan berusaha mengintimidasi pikiran kita, sehingga seolah-olah kita tidak layak masuk ke hadirat Tuhan. Gak bisa kamu ke sana, percuma. Masalah keuanganmu aja gak dijawab. Masalah keluargamu aja gak dijawab. Lihat keluargamu kocar-kacir. Apa dijawab sama Tuhan? Lihatlah hidupmu sendiri, hidupmu loh, lihat loh. Setiap hari berbuat dosa. Kamu gak layak masuk jalurnya Tuhan. Ini yang iblis berusaha tanamkan dalam kehidupan kita. Tapi Yesus sudah mengasih tahu, memberi contoh bagi kita. Lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita berada di posisi ini, kita pakai firman Tuhan. Kita kembali lagi pada firman Tuhan. Sebab itu, marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan pertolongan dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Dengan penuh keberanian, Bapak Ibu. Penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita dibuat seolah-olah takut, tidak berani, tidak mampu oleh iblis. Karena itu firman Tuhan ngomong, berani datang. Tuhan di sini menunggu. Lai, datang, yuk datang. Ada lagu, manis lembut Tuhan Yesus memanggil saya dan kau. Lagu lama sekali. Sedangkan di sini Tuhan Yesus menunggu. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya Tuhan terbuka menunggu kita. Sedangkan kita di sini masih dibantui dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita. Kita putuskan untuk pindah jalur. Oke ya, Tuhan, ini aku. Ya, di dalam Filipi 4 ayat 6, kalau kita sudah datang ke jalur Tuhan, apa sih yang harus kita lakukan di jalur Tuhan? Ya, dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ketika kita sudah di jalur Tuhan, kita sudah mulai menapak masuk ke jalur Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala kecemasanmu, segala kepanikanmu, segala ketakutanmu kepada Tuhan. Utarakan itu dalam keinginanmu. Utarakan kepada Tuhan apa adanya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Lagu tadi katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Serahkan semua kekhawatiran kita. Kita serahkan kekhawatiran. Kita serahkan. Ini Tuhan. Satu. Ini Tuhan. Lega enggak? Lega enggak? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sudah lega enggak ini? Sudah terjadi enggak dalam kehidupan kita? Lega, kekhawatiran kita lepas, kepanikan kita lepas, kecemasan kita lepas. Tapi kadang kita lupa
bahwa masalahnya sudah selesai belum? Masalahnya masih ada enggak? Masih ada. Masalahnya masih ada. Ya, masalahnya masih ada. Ya kan? Terus apa yang harus kita lakukan? Ini sudah lega nih. Enak ini ya. Enak penantingan. Lega. Terusan dari ayat Alkitab itu tadi, marilah kepadaku yang berat lesu dan beban berat adalah pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lega dulu, mikul kuk lu kok sudah lega kok disuruh mikul lagi, kok suruh belajar lagi. Ibu Gembala pernah berkata, kuk itu adalah firman. Di dalam Matius 6 ayat 33 tadi kita baca. Kita baca lagi bersama-sama ya. Matius 6 ayat 33 kita baca bersama-sama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan yang sama. Pikulah kuk. Yang ini carilah dahulu kerajaan Allah. Kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau belajar kepada Tuhan. Loh, masalahnya masih ada, Stephen. Iya, masalah masih ada. Katakan belajar kepada Tuhan. Belajar sama Tuhan. 5 tambah 2 berapa? 5 tambah 2 menurut Tuhan berapa? 5. Sisa 12 bakul. Itu belajar sama Tuhan. Masa depan Tuhan berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari depan hari esok ada kesusahannya sendiri. Ya, hari esok ada kesusahan. Kita tidak bisa membawa masalah masa depan itu datang hari ini. Kalau kita membawa masalah besok ke sekarang, tambah capek, Bapak Ibu. Kan itu kita hidup hari demi hari. Saya ingat kalau ada masalah, papa saya selalu bilang, apa jari besok, apa katanya besok lah. Tuhan pasti sediakan. Masalah kesehatan, belajar sama Tuhan tentang kesehatan, ya. Kalau sudah tahu kita ini mungkin darah tinggi atau punya penyakit MAH, ya makanya itu ya dijaga. Ilmu kedokteran itu juga Tuhan berikan dalam kehidupan manusia untuk dipakai. Jangan sok kita paling pintar ya, sudah ngerti hipertensi, darah tinggi, makan sate kambing, gulai. Ya salah sendiri, betul. Itu belajar sama Tuhan. Ya, tentang keuangan, oke, tentang keuangan, tentang kebutuhan sehari-hari. Tuhan berkata dalam Matius 6 yang kita baca tadi, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu terus Tuhan jamin hal ini, 3 hal ini. Amin. Tuhan tidak menjamin tentang kuota. Tuhan tidak menjamin tentang lipstick, make up. Tuhan tidak menjamin. Artinya apa? Tuhan tidak menjamin tentang gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita sedang tinggi, kenceng, ya salah kita sendiri. Uangnya habis terus untuk memenuhi gaya hidup kita. Yang Tuhan jamin, makan, minum, pakai. Sudah cukup itu. Selebihnya kalau memang ada, sudah settle, sudah berkecukupan, ada dana lebih, silakan. Tapi yang Tuhan jamin, makan minum pakai. Bukan parfum harga 2 juta, 3 juta, tas harga 5 juta. Saya tidak anti, tapi kalau Bapak Ibu punya silakan, tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, jangan dipaksa. Ya, Tuhan gak mengajarkan gaya hidup berlebihan. Ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, ada sisa berapa? 12 bakul. Itu dikumpulin sama Tuhan. Bisa aja suruh, ayo bagi lagi aja sampai habis. Tidak, Tuhan mengajarkan untuk mengumpulkan. Kalau berlebih dikumpulkan. Ya, itu salah satu ajaran Tuhan. Nah, ada satu firman Tuhan ayat lagi
Mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kalau ada masalah, ada kekhawatiran, ada masalah beban hidup dalam kehidupan kita, itu bisa kita tanggung di mana? Di dalam Tuhan. Bukan di dalam kekuatan kita sendiri, bukan di jalurnya iblis, tapi di jalurnya Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhannya simpel, sederhana, tapi saya yakin ada beberapa yang mengena. 2023 ini masih berapa hari nih ya? 22 hari. Biasanya kalau masih tahun baru, Januari gini semangat. Masih optimis. Oh, pakai kekuatan sendiri lagi. Masih optimis. Hitung-hitungannya masih lama. Tapi kalau suatu saat badai itu mengamuk dalam kehidupan kita, tetap ingat, percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin kita percaya dulu, baru melihat ini loh gambaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai manusia, kita ingin melihat dulu tanda dari Tuhan, baru kita percaya. Tuhan ingin merubah karakter kita. Percaya dulu yuk, percaya. Nanti tak jelasin semua ini loh, rancanganku terhadapmu. Nah, Tuhan ingin kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Yang mengembang itu apanya? Perutnya. Yang mengembang itu kita, manusianya. Manusianya ini kapasitasnya diperbesar dulu sama Tuhan. Kalau kapasitasnya sudah besar, Tuhan mau kasih apapun, masukkan dalam kehidupan kita, itu gampang. Jadi kalau masalah kita berat, cicilan kita berat, yang namanya sudah tua, kesehatan makin menurun. Ya, saya kena COVID beberapa kali, mungkin 2 atau 3 kali, saya tidak tahu ya. Untuk bernyanyi kadang itu ngos-ngosan, mungkin karena juga berat badan ya. Nah, semua akan semakin susah Bapak Ibu ya. Tapi Tuhan akan membuat segala sesuatu indah. Ya, ini tadi kalau nggak salah ngomong seperti itu. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik bagi kita. Jadi kalau bebannya berat, abot, ingat, kembali ke jalur Tuhan. Jalur apa? Jalur percaya. Saya undang pemain musik ya, maju ke depan. Kalau masalah kita berat, kita sudah nggak kuat sudah nggak kuat. Ingat, Tuhan melukiskan kita di telapak tangannya. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tidak pernah kita sendiri. Iblis yang ingin berpikir seolah-olah kita ini sendirian menghadapi hidup ini. Iblis yang berusaha merusak pikiran kita. Saat kita tak melihat jalan Tuhan, hati kita harusnya tetap percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Tuhan, masih ada masalah loh, ini keuanganku besok enggak tahu, cicilanku jatuh tempo besok. Saya pernah bersaksi ketika istri saya sakit, minggu depan saya harus bayar, kami harus bayar 30 juta rupiah. Itu 14 tahun yang lalu. Tidak ada uang, sudah tidak ada uang. Kita cuma tertawa, kita berserah sama Tuhan. Tepat 1 hari sebelum jatuh tempo, Tuhan adakan. Tuhan adakan tepat, angkanya juga tepat. Kalau saya mau berpikir, oh nggak sanggup ini, saya ini gajian cuma sekian, habis untuk bayar cicilan, habis untuk bayar ini itu. Tapi saya memutuskan berserah pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Nah, Tuhan sanggup membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu saat ini? Keuangan, keluarga, cicilan, masa depan, pendidikan anak cucu. Bawa semuanya itu kepada Tuhan. Jangan cuma diam, berserah penuh, sepenuhnya. Aku cakap menanggung segala sesuatu.
bersama Yesus kita bisa. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala sesuatu. Jangan biarkan pikiran kita mengalahkan. Haleluya. Kita akan masuk. Hatiku percaya. Melihat jalanmu saat Tuhan mengerti rencana.
utarakan isi hati kita kepada Tuhan. Ucapkan segala keinginan kita di hadapan Tuhan. Tentang masa depankah, tentang pendidikan, tentang keluarga, keuangan, kesehatan, apapun itu utarakan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah menolak. Dia tidak pernah menolak. Ada air mata, ada beban yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami mau lepaskan, kami mau taruh itu semua di hadapan-Mu. Karena kami percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kami. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara bagi kami yang mengasihi. Karena itu kami taruh Tuhan masalah keuangan kami, masalah keluarga kami, kebutuhan kami sehari-hari, pendidikan, masa depan kami. Kami mau taruhkan semuanya. Kami mau datang kepada-Mu. Kami mau memikulku, kami mau memikirkan firman Tuhan itu. Dan kami mau belajar kepada-Mu. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bersama Engkau Tuhan kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kami sepanjang 2023. Ketika kami mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, perkara besar, mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Ini yang mau kami pegang. Kami tidak mau terlena dalam keadaan kami, tapi kami mau larut dalam kebesaran Tuhan. Karena kami adalah anak-anak Raja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami yakin kami sudah dikuatkan. Kami yakin kami sudah mendapatkan haleluya kemurahan-Mu. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Surgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh pertolongan, roh yang mengurapi saudara saya. Terimalah berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan hiduplah berkemenangan. Hiduplah mengandalkan Tuhan, percaya akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Hiduplah dengan penuh iman, percaya kepada kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, dan biarlah setiap kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia bagi sesama untuk hormat kemuliaan Tuhan. Dan ucapan syukur, mengakhiri kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara. Bersorak
berbahagialah sebab Engkau disayang Allah. Amin. Tuhan kan memenuhi segala kebutuhanmu, dan anaknya tak dibiarkan meminta-minta. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Amin. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Sekarang ku tahu Tuhan memberi kemenangan pada orang-orang yang dicintainya. Dia tak pernah terlambat menolong kita, walau sana sini situ pusing, semua orang susah, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, tetapi aku kan tetap tertawa. Walau sana sini situ pusing, tetapi aku kan tetap tertawa.